Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah di sini kita bisa bermajlis, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang kita harapkan dari apa yang telah kita kerjakan di hari ini, di siang hari ini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan turun untuk mereka semua, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu akan menaungi mereka semua, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah menyebutkan nama kita satu persatu di sisi para malaikat. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini kita akan menyampaikan sebuah tema yang penting untuk kita, celah kesombongan pada penuntut ilmu. Untuk kita ketahui, orang yang mudah untuk kena kesombongan itu salah satunya para penuntut ilmu. Dan ini sudah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan imam-imam yang lainnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ada berapa jengkal? 3. Man dakhala fi shibril awal takabbar. Orang yang masuk jengkal pertama takabbara, dia akan sombong. Orang masuk jengkal apa? Pertama. Wa man dakhala fi shibri tsani, dan orang yang masuk jengkal yang kedua tawadhu, dia akan tawadhu, rendah hatinya, masyaallah. Dan yang ketiga, wa man dakhala fi shibri tsalits, orang yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima anna fawqa kulli dzi ilmin alim, dia mengetahui bahwa saya di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu, sampai pada puncaknya yang berilmu Allah al-alim, Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui, masya Allah. Di sini ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita betul-betul memahami ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kita akan sadar, hati-hati dari kesombongan. Karena kita menuntut ilmu di sini. Ada banyak orang-orang di awal-awal menuntut ilmu, dia belajar ilmu. Dia nggak mentazkiyah jiwa dia nggak sucikan jiwa dia. Apa yang terjadi? Dia mudah merendahkan orang lain. Dengan dia memiliki khazanah ilmu yang sedikit gitu ya, dia berani nyerang orang, dan ternyata orang tersebut mungkin itu memiliki hujah yang lain, masya Allah. Dan ini terjadi hampir di mana-mana masyarakat yang tidak mentazkiyah diri mereka sendiri. Akhirnya terjadi berkelompok-kelompok, berpecah-pecah, hatta membenci sesama para penuntut ilmu. Kenapa? Sombong. Antum tahu Pak, masya Allah, antum kalau mau tahu antum udah masuk jengkal kedua atau jengkal ketiga, sekarang kan kita belajar nih, kita udah masuk masjid menuntut ilmu, ini namanya jengkal pertama. Kalau antum mau tahu antum udah masuk jengkal kedua, jengkal ketiga, antum cek saja berapa hafalan Quran antum, nambah enggak? Berapa hafalan hadis antum, nambah enggak? Kalau enggak nambah, tetap di jengkal pertama. Antum sekarang berapa hafalan Quran? Berapa juz? Antum berapa tahun ngaji? 3 tahun ada? Ada lah ya. Nambah berapa juz Quran? Hadis
Berarti antum jengkal ke berapa? Pertama. Makanya kalau orang jengkal yang pertama ini biasanya identik untuk apa? Sombong. Ustaz, anak kan sudah lama ngaji. Bukan di situ patokannya. Abu Hurairah ngaji itu sebentar, tapi kibarus sahabah, menjadi apa? Sahabat yang senior. Kalau kita ini ikhwan kibar, bukan ustaz kibar. Ustaz pun enggak bertahun-tahun, na'udzubillah. Apa yang antum habiskan di umur ini? Dan ini wallahil adzim, Pak, ana katakan ke antum semua, kita ini yang namanya belajar bukan untuk meramaikan majelis tok gitu loh ya, tapi untuk evaluasi diri. Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita duduk di majelis ilmu? Makanya pada faktanya Bani Israel, antum belajarlah dari kasus-kasus orang terdahulu. Ini sebagaimana Allah firmankan, faqasasil qasas. Wahai Nabi, ceritakanlah kisah-kisah terdahulu. Kenapa? Agar kita ngambil pelajaran. Bani Israel itu ngaji-ngaji. Nabinya banyak. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel. Tapi kenapa status mereka tidak ngangkat, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perbangkangan mereka jengkal yang pertama. Bahkan antum tahu sifatnya Bani Israel suka bunuh siapa? Nabinya. Mereka ngaji-ngaji, ustadznya pun diembat sama dia. Ini celah kesombongan para penuntut ilmu. Bani Israel, antum belajarlah Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wa makhtalafu. Dan tidaklah Bani Israel ini terpecah belah, bertikai-tikai mereka, bermusuhan mereka, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Berantemnya mereka itu tidaklah berantem kecuali setelah datang penjelasan untuk mereka. Ketika illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka ini tidak bertikai kecuali mereka setelah datang ilmu untuk mereka. Dan ini terjadi ayyuhal ikhwatul kiram. Akhirnya orang-orang para penuntut ilmu itu cuman sebagai koleksi saja. Koleksi, antum tahu insyaallah, na'udzubillah. Kadang-kadang kita ini tidak pernah tahu siapa di balik sosial media A, sosial media B, sosial media C. Hobi untuk berdebat di balik layar. Apa yang terjadi? Modal kopas, kopi pasti. La Arabiyah indahum, enggak ada bahasa Arab yang mereka mutkinkan. Wala hifdzul Quran, enggak ada hafalan Quran. Wala hifdzul ahadits nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu juga enggak dihafal. Apa model? Kopas. Orang seperti itu Pak, Masya Allah, sudah berani terjun ke dalam dunia jidal, dunia munaqasyah ini Pak. Bahkan berani nantang syubuhat. Yang kita tahu syubuhat itu khattafah. Inna quluba bani Adam, hati Bani Adam itu dhaifah, lemah. Wa syubahu khattafah. Dan syubuhat ini apa? Menyambar-nyambar, mudah dia masuk. Kenapa dia gampang sekali masuk? Ada kesombongan, ana bisa banta'ah. Nggak ada khazanah ilmu yang dia miliki. Kopas, ketika sudah sampai syubhat pada titik syubhat tertentu, dia nggak mendapatkan di internet, nggak bisa jawab dia. Akhirnya kena syubhat. Dan ana tahu beberapa kasus seperti itu. Inilah ketika seseorang tidak membentengi dirinya dengan tazkiyatun nufus, mensucikan apa? Jiwa. Lihatlah Bani Israel, qatalu anbiya'ahum wa qatalu ruhbanahum wa qatalu ahbarahum. Mereka bunuh para nabinya, mereka bunuh pendetanya, mereka bunuh ahli ilmu dari kalangan merekanya. Sebabnya merasa berilmu. Bahkan antum tahu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa alaihi salam mau diapakan sama mereka? Mau diapakan? Dibunuh dengan cara dihinakan, disalib. Nabi Isa Pak, Masya Allah. Bayangkan kesombongan Bani Israel, merasa bahwasanya mereka ini sudah memiliki hak untuk membunuh nabinya. Mau disalib Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bani Israel tidak pernah membunuh Nabi Isa, tidak pernah mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum.
yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang dimiripkan dengan Bani Israel. Orang yang memerintahkan bunuh Isa itulah diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa nih sampai sekarang nih hidup di atas, di langit di sana, itu hidup dengan roh dan jasadnya. Kalau yang lain, Nabi Ibrahim ini hidup di atas langit dengan apa? Rohnya. Jasadnya enggak. Tapi kalau Nabi Isa, roh dan jasadnya bisa ke sana. Kok bisa kayak gitu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala. Oh ya, katanya kita juga bisa ke awan, ke atas tinggi sana pakai melawan atmosfer dan sebagainya juga bisa kok. Dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Nabi Isa akan turun kembali untuk membunuh siapa? Dajjal. Tapi lihatlah kaumnya nih Pak, Masya Allah, tidak memiliki adab sama sekali. Kalau antum mau tahu keturunan mereka siapa, lihat Yahudi saat ini. Kesombongan mereka Pak, Masya Allah, dengan jumlah mereka yang sedikit, bagaimana kezaliman mereka untuk membunuh kaum muslimin, untuk menindas kaum muslimin. Bahkan bukan kaum muslimin saja, antum kalau mau tahu hakikat Yahudi yang ada saat ini di Filistinnya, hatta Nasraninya, hatta Nasaranya juga mereka lawan. Merasa memiliki ilmu, merasa memiliki kekuatan. Iman Israel dari zaman ke zaman. Dan itu terus terjadi. Makanya ala kulli sini ana mau tekankan kepada antum ayyuhal ikhwatul kiram. Ketika kita belajar, antum harus tahu dulu ana duduk di ngaji ini, duduk di majelis ilmu ini untuk apa? Kalau seandainya kita malah setelah mengaji zalim lebih bengis kepada istri, udah ngaji malah tambah bengis kepada anak, udah ngaji malah bengis kepada tetangga-tetangga kita, kepada ikhwan-ikhwan kita, hasibu anfusakum. Muhasabah antum, ada apa? Kenapa kok bisa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini di atas akhlak yang besar sekali, akhlak yang baik sekali. Bahkan yang ngakui akhlak Nabi ini baik bukan tetangga, bukan dari kalangan kaum muslimin yang ada di masjidnya, tapi adalah dari salah seorang wanita yang berada di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa? Aisyah. Pak, Masya Allah ya, kalau istri kita telah mengatakan kita ini akhlak yang baik, itu zen itu Pak, Masya Allah. Gimana akhlak suami engkau? Suami ana Masya Allah, alhamdulillah sayang sama ana, tidak pernah emosi, tidak pernah menghardik ana, itu zen Pak. Tapi kalau tetangga mengatakan, oh fulan ibn fulan ini bagus, belum tentu Pak. Sama kita bagus, sama istri apa? Buruk. Tapi kalau sama istrinya bagus, ana yakin seyakin-yakinnya sama tetangga pun baik. Makanya aslinya surat keterangan baik atau SKCK itu dikeluarkan oleh siapa? Istri. Polisi mana tahu kita mukul istri? Antum aslinya nih Pak, kalau pernah nampar istri nih, istri ngomong, ini nampar anak setahun ini 3 kali udah, nggak akan keluar SKCK. Kenapa nampar istri? Nggak ada baik-baiknya Pak seperti itu. Nah harusnya kita sadar, kalau sudah ngaji masih emosi, apa faedah ilmu? Padahal disebutkan dalam hadis tersebut, Masya Allah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qatu biyadihi. Nabi SAW tidak pernah memukul, ini kata Aisyah, nggak pernah memukul istrinya dengan tangannya, nggak pernah sama sekali. Istri Nabi itu 11, antum berapa? 1. Sering terpukul. Nabi 11 nih Pak, Masya Allah, dengan berbagai macam karakter latar belakang. Hafsah, karakternya itu adalah wanita fiha hiddah, terdapat sedikit ketegasan. Ya, turunannya siapa? Umar, terkenal Pak, makanya pernah diceraikan Hafsah itu sama Nabi. Tapi pertanyaannya, pernah nggak Hafsah dipukul oleh Nabi? Oh nggak pernah. Jangankan dipukul, jangankan istilahnya hatta tertampar saja nggak pernah Pak. Kita ini ya Allah, istri orang yang lembut, wong Jowo gitu ya, orang Jawa apalagi dari Jogja, Solo, masih ketampar sama kita.
Orang Jawa nih Pak, orang Solo kalau marah pun nampak nggak marah. Tapi kalau antum nikah sama orang Medan, lembut pun nampak marah. Anak ini orang Medan nih Pak, Masya Allah. Lahir di Medan kita ini, Masya Allah. Antum nikah sama orang Solo Pak, Masya Allah. Marahnya orang Solo itu insya Allah tidak marah, yakin anak. Sama juga setahu anak orang Bandung nih, orang Sunda, ingat nampaknya lembut gitu, Masya Allah. Makanya kalau antum mau nikahlah sama orang Sunda, orang Solo gitu kan. Kalau antum orang Jawa jangan sama orang Sumatera, beda karakter antum, nggak sekufu, hati-hati antum. Nah, jangan. Kalau bisa orang-orang sini aja, jangan orang Sumatera. Orang Sumatera karakter berbeda, antum nggak akan siap nanti takutnya. Kalau antum ada dari sini orang Sumatera, sama kayak anak dari Medan, besar di Sumatera Selatan gitu ya, antum tahu kan yang suka nyucuk itu orang mana? Tahu kan antum? Memang beda karakter Pak. Orang Jawa nih, Masya Allah, kelebihan di situ. Taib ala kulil, kita nih udahlah ngaji gitu ya. Orang Solo dapat, orang Jogja dapat, hatta orang Bandung lembut-lembut masih ditampar, naudzubillah. Loh, antum duduk untuk apa? Ngaji ini untuk apa? Di sini kata para ulama, celah kesombongan itu malah terbuka lebar, Masya Allah. Istri berbuat salah, dek sini duduk. Innal hamdalillah. Khutbah, Masya Allah. Nabi SAW dilempar piring, nggak pernah khutbah. Siapa yang lempar piring di hadapan Nabi SAW? Aisyah. Antum tahu Aisyah radhiyallahu anha? Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As. Beliau ini pernah menaklukkan sebuah kota, nama perang itu Zatus Salasil. Merasa besar jasanya Amr bin Al-As. Di saat itu habis peperangan terjadi, Amr bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Jawaban Nabi SAW, Aisyah. Harapan Amr dikatakan yang manusia yang paling aku cintai siapa? Amr. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Aisyah. Oh, itu kan dari perempuan ya Rasulullah. Wa minar rijal. Gimana kalau dari kalangan laki-laki, siapa orang yang paling kau cintai? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar, Masya Allah. Wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW aja lempar piring, bukan depan Nabi, depan tamu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Pak, mungkin orang kita memiliki istri seperti itu, habis istri kita. Mungkin. Ana mau nanya sekarang, istri antum pernah nggak lempar piring di depan tamu-tamu antum? Pernah? Ana yakin insya Allah tidak pernah. Kalaupun pernah ya jarang sekali, nggak banyak dari kita. Kalau istri lempar perang depan antum tok pernah? Kok antum ngangguk-ngangguk diam-diam aja tapi? Ana yakin pasti ada. Tapi kalau tamu depan tamu belum tentu ada. Berarti apa kata para ulama? Istri kita itu bukan yang buruk-buruk banget gitu loh. Masih mikir gitu, mau lempar piring depan siapa? Tamu. Loh, Aisyah nih wanita yang paling baik, Pak. Pernah nggak sengaja ya khilaf, salah manusia. Lempar piring depan tamu. Tapi antum tahu Pak, Masya Allah, akhlak seorang nabi yang memiliki ilmu. Nggak ada marah, Pak. Ucapan Nabi sesimpel mengucapkan gharat ummukum. Nabi tersenyum, cuma mengatakan ibu kalian sedang apa? Cemburu. Gara-gara Nabi di rumahnya Aisyah, Ummu Salamah ngirim makanan gitu loh untuk tamu-tamu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, kalau antum mau poligami mikirlah. Ini Aisyah aja sampai cemburu kayak gitu. Aisyah ini kita tahu Pak, wanita terbaik di zamannya, masih ada apa? Cemburu. Antum berharap istri kita nggak ada cemburu kalau di poligami? Nggak yakin Nana. Insya Allah cemburu. Tinggal antum bisa nggak ngontrol. Yang istri kita kadang-kadang bertingkah, kita marah, apalagi bertingkahnya karena cemburu, pusing pala kita Pak, Masya Allah. Di biar pecah Pak. Nabi cuman senyum, qarat ummukum. Ini akhlak. Kenapa? Kalau kita sadar gitu ya,
Nabi SAW kita udah ngaji nih, bagaimana Nabi interaksi dengan anaknya, bagaimana interaksi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi interaksi dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW bukan orang yang suka menghardik. Nah kita ini kenapa lisan kita suka menghardik? Bahkan hatta untuk keluarga kita, karena kita nggak pernah untuk mensucikan jiwa itu, dan kita abai terhadap tujuan dari menuntut ilmu. Kan tujuan menuntut ilmu nih Pak, untuk dipraktekkan kan, untuk kita aplikasikan dalam jiwa kita. Apa faedah antum tahu fadail tilawatil Quran kalau antum nggak baca Quran? Apa antum tahu fadail salat malam kalau antum nggak kerjakan salat malam? Kan gitu. Tujuan antum duduk di sini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapati. Di sini kita harus tahu Pak, Masya Allah, hal-hal seperti ini itu harus kita perhatikan. Jadi sehingga setiap penuntut ilmu itu harus namanya meninggalkan kesombongan-kesombongan yang ada. Dengan cara apa? Makanya sebagian para asatidz itu bagus Pak mensiasati kajian. Makanya ini nasihat anak untuk antum juga ya. Antum tuh belajar fikih penting, belajar akidah penting, tapi dalam satu pekan, misal hari ini akidah, besok fikih, besok hadis. Di satu pekan itu juga ada belajar adab. Belajar apa? Adab. Jadi antum itu bisa tahu tentang akidah, tahu juga tentang apa? Adab, tahu juga tentang akhlak. Jadi berbarengan gitu. Berbarengan, bersamaan. Sama-sama antum memiliki ilmu yang tinggi, tapi adab juga apa? Tinggi. Itu Pak kegiatan para ulama zaman dahulu. Bahkan mereka mengatakan, Sufyan mengatakan, kunna nata'allamul adab 20 sana qabla an nata'allamal ilm. Dulu kata Sufyan, kami ini mempelajari adab 20 tahun, khusus adab. Anggaplah dari kecil 10 tahun sampai ke 30 tahun. Fikih, belajar fikih, tapi fokusnya itu dalam urusan apa? Adab 20 tahun. Dari umur 10 kecil tahun, 10 tahun sampai tambah 20 tahun. Nanti ketika sudah menginjak tahun yang ke-30 bahkan sampai ke-40 udah fokus terhadap akidah, fokus terhadap apa? Fikihnya dan sebagainya. Jadi ketika mendapati hal-hal yang dia rasa nggak perlu gontok-gontokan, dia nggak akan gontok-gontokan. Antum tahu, Masya Allah, pernah terjadi Pak, Masya Allah, di kalangan para penuntut ilmu pernah sempat ramai kasus itu. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpandangan bahwasanya sedekap ketika i'tidal apa hukumnya? Bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan sedekap ketika i'tidal apa hukumnya? Sunnah. Kan bertolak belakang nih, satu menganjurkan, satu tidak menganjurkan. Syekh bin Baz sama Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki memiliki hub, saling mencintai, saling menyayangi, Masya Allah, saling senyum. Yang ribut siapa? Murid-muridnya. Inilah kata Imam Syafi'i tadi, karena murid-muridnya itu masih di jengkal yang keberapa? Pertama. Nah, yang lebih repot udah ngaji duduk tapi masih jengkal pertama, kena futur, nggak pernah ngaji lagi, terus tambah apa? Sombong. Inilah kasusnya pada iblis. Iblis nih Pak, anak mau nanya sama antum. Dulunya iblis nih jin yang taat atau yang nggak taat? Jin yang taat Pak, taat sama Allah. Letaknya jin itu bukan di surga aslinya. Letaknya jin itu di muka bumi sini, sama kayak kita sekarang. Inilah letaknya jin aslinya. Tapi ada satu jin yang diletakkan oleh Allah SWT bersama para malaikat di surga. Siapa namanya? Iblis. Antum coba pelajari Pak ayat tentang masalah iblis kenapa dikeluarkan. Allah firmankan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami katakan untuk para malaikat, anak tanya sekarang, untuk siapa? Malaikat. Qulna lil malaikah, yang kami perintahkan tuh para malaikat. Pertanyaannya sekarang, iblis malaikat atau bukan? Bukan. Iblis ini jin. Tapi kenapa iblis juga diperintahkan? Karena iblis ini taat. Allah kasih akses untuk masuk ke dalam apa?
surga karena taat. Ada dia masuk ke dalam surga, masya Allah, bersama para malaikat hidup di sana. Karena saking taatnya iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Fasajadu. Mereka semua apa? Sujud. Yang nggak mau sujud siapa? Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Semua malaikat dengan jumlahnya. Malaikat ini jumlahnya banyak sekali, Pak, masya Allah. Banyak. Fasajadu, semua malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Nggak mau sujud. Apa kata Allah? Kana minal jin, kata Allah. Iblis ini termasuk bangsa jin. Kenapa iblis bisa seperti itu? Ada celah kesombongan. Dan ternyata nggak cukup sampai situ. Salah iblis. Nggak mau bertobat. Kalau Nabi Adam salah langsung apa? Bertobat. Iblis tidak mau, malah makin membangkang. Ini yang ngerinya, Pak, na'udzubillah. Orang belajar, mendapatkan ilmu, bukan dia itu mensucikan jiwanya, malah futur, tidak pernah nampak, bahkan memusuhi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu terjadi di mana-mana, na'udzubillah. Maka kita harus introspeksi diri nih, Pak. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menuntut ilmu? Dan ini harus dikorelasikan dengan adab-adab kita. Wallahu alam bishawab. Lihatlah, Pak, masya Allah. Ana akan sampaikan beberapa ucapan para ulama tentang masalah ilmu dan juga adab. Harus dibarengi agar tidak ada celah apa kesombongan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan qala li Makhlad ibn Husain. Makhlad ibn Husain mengatakan kepada saya, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini jauh lebih membutuhkan adab dibandingkan kita membutuhkan hafalan hadis. Jadi ulama zaman dahulu pertama kali yang mereka prioritaskan bukan hafalan hadis, tapi untuk mempraktekkan apa? Adab. Zaman kita sekarang hadis tak ada, adab tak ada. Kalau zaman dulu anggaplah mereka ini tak hafal hadis, tapi mereka memiliki adab yang tinggi, masya Allah. Walaupun hadis mereka nggak banyak. Ini karena ucapan para ulama mereka, guru-guru mereka, mereka lebih prioritaskan kepada adab. Oke, masya Allah, Pak. Dulu kami ini belajar di pondok pesantren, belajar kitab itu Minhajul Muslim. Bukan Indonesia ya, tapi bahasa Arabnya, milik Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kami belajar itu, Pak, memang dikhatamkan tentang adab. Yang tentang adabnya kan Minhajul Muslim itu banyak kan, tapi yang diprioritaskan tentang adabnya. Dipelajari semuanya, masya Allah. Bahkan antum tahu, Pak, adab kami ini itu masuk nilai raport. Dia ini orangnya gini sama guru dan sebagainya. Gurunya berhak untuk ngasih nilai adab dia kecil. Dan kami di pondok kami, anak kan ada pondok, merintis pondok. Pondok kami juga sama, Pak. Masukkan nilai khusus adab untuk santri di rapor. Apalah arti nilai yang tinggi kalau adabnya apa? Nol. Nggak ada adab sama sekali kepada gurunya. Ini yang disebutkan ilmu itu sekedar koleksi. Seperti Bani Israel bebal. Makanya antum tahu, Pak, masya Allah, orang-orang Yahudi apa sifatnya? Seperti hewan apa? Keledai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Yahudi ini kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka ini seperti keledai yang memikul buku-buku, kitab-kitab. Pak, keledai itu hewan yang kuat, Pak, masya Allah. Antum suruh beban kitab yang banyak dibawa sama dia, tapi nggak bisa diarahkan. Keledai ini kapan berhenti dia. Kalau kuda nggak apa, ngikut tuannya. Tapi keledai ini suka-suka dia, kapan berhenti. Bebal. Nah, kalau seandainya ternyata ilmu kita itu banyak sekedar koleksi, nggak ada bedanya dengan apa? Keledai. Nggak masya Allah. Bahkan disampaikan sama ustaz yang dinasihati, qala Allah kada wa kada, qala Nabi SAW kada wa kada. Ditolak Pak hadis, ditolak ayat Al-Quran Al-Karim. Ini terjadi ketika mereka ini tidak mementingkan adabnya. Makanya kita ini yang kita butuhkan bukan hafalan hadis aslinya, tapi apa? Adab. Ketika adab sudah kuat, barulah masuk ke hadis, masuk ke Al-Quran, masuk ke hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan yang lain,
Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, ini penting untuk kita semua nih Pak. Beliau katakan, man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunani. Barang siapa yang meremehkan adab dalam menuntut ilmu, maka Allah akan hukum dia dengan disusahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Salat sunnahnya dia tinggalkan, sedekah sunnahnya dia tinggalkan. Ala kulil amalan yang sunnah-sunnahnya mulai sulit untuk dia kerjakan. Siapa dari kita yang sulit seperti itu? Anda ambil contoh, semisal wudu. Nabi SAW pernah mengatakan tentang masalah wudu, walan yuhafidh 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudunya terus untuk suci kecuali orang yang mukmin. Kita nih Pak sekarang mau mengamalkan tentang masalah menjaga taharah, menjaga kesucian diri kita itu sulit. Pas kentut nantilah. Ini biasanya nih Pak ada sesuatu Pak di hati kita, ada kemalasan. Bahkan ya Allah yang lebih parah nih, lagi sholat pas tahiyat terakhir goyang-goyang dia pantatnya. Kenapa? Nahan kentut. Apa kata dia? Aduh nanggung, bentar lagi mau selesai. Kalau kata Nabi harus apa? Keluarkan, sudah batalkan, keluarkan wudhu lagi. Tapi ini kita nih bakhil sama Allah. Ini biasanya orang nggak beradab sama Allah, maka dia pasti nggak beradab sama siapa? Manusia. Sama Allah aja hitung-hitungan. Makanya bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan, idza hadarat ta'am, barang siapa yang dihadirkan makanan, atau disebutkan dalam hadis yang sahih, wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, barang siapa yang sudah dipanggil untuk sholat ternyata dia ini hendak kencing atau hendak kentut, maka kata Nabi SAW hendaknya dia tinggalkan apa? Sholatnya. Kalau sudah mau kerasa kencing, sesudah kencing jangan ditahan-tahan goyang-goyang kayak gitu. Ini nggak beradab sama siapa? Allah. Kalau orang sudah nggak beradab sama Allah, ana yakinnya sama manusia pun dia nggak akan apa? Beradab. Karena ini nyambung nih Pak, hablun minallah, ini nyambung sama hablun minan nas. Nyambung, yakin ya, nyambung. Kalau orang semakin baik dia kepada Allah, baik dia kepada manusia. Dan tidak pernah ada sejarah orang mengatakan, oh dia ini baik kepada Allah, taat kepada Allah, tapi buruk lisannya. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di dia. Mau dikatakan rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi Allah batalkan itu semua. Percuma. Allah nggak suka seperti itu. Dan ini disebut dalam hadis yang sahih. Para sahabat Nabi kita SAW mengatakan, annam ra'atan yuzkar anha min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada salah seorang wanita yang puasanya rajin, salatnya rajin, sedekahnya juga apa? Rajin. Ini hablun minallah. Urusannya dengan siapa? Allah. Tapi ada sesuatu nih Pak, kenapa dikerjakan itu semua? Tapi apa kata para sahabat? Walakinnaha tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ini suka menyakiti tetangganya dengan apa? Lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Simple jawaban Nabi. Letaknya di mana? Neraka. Gimana sholatnya? Gimana puasanya? Gimana sedekahnya? Fayaj'alahallahu haba'an manthura. Allah jadikan debu-debu yang berterbangan, nggak bermanfaat. Pak, pasir bisa nggak ditimbang? Bisa kan? Sekarang ada nggak yang nimbang debu? Ada. Orang nimbang debu ada nggak? Enggak lah. Dan debu ini bukan sekedar debu, debu yang berterbangan. Udahlah debu, yang kedua berterbangan. Bisa nggak ditimbang? Nggak bisa. Percuma Pak, Masya Allah. Karena kalau seandainya seseorang tidak memperhatikan adabnya Pak, habis. Makanya para ulama yang mutakhasis dalam bidang akidah, tetap kitab-kitab mereka itu di akhir dibahas tentang masalah apa? Adab. Antum kalau belajar kitab-kitab kutubul akidah, kitab-kitab akidah, mereka akan bahas di akhir itu tentang masalah adab. Dan itu kebiasaannya seperti itu, untuk menghilangkan celah-celah kesombongan yang ada. Tapi Masya Allah, disebutkan juga oleh Imam Malik ibn Anas
Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ini bukan anaknya Anas ibn Malik. Enggak, bukan. Karena ada yang rancu di sini. Malik ibn Anas ibn Malik, bukan. Malik ibn Anas bukan anaknya Anas ibn Malik. Tapi apa kata Imam Malik? Ini Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan haqqun ala man talabal ilm. Wajib untuk orang yang menuntut ilmu. Ini dia. Wajib loh ya. Untuk orang menuntut apa? Ilmu. An yakuna lahu waqar, agar dia ini memiliki wibawa, ketenangan, masya Allah. Wasakinah wa khasyah, dan jiwa yang gak gerusah-gerusuh, tenang dia, masya Allah. Diganggu sama istrinya dia ada waqar, ada sakinah. Diganggu sama anaknya dia ada waqar, ada sakinah. Diganggu oleh tetangganya juga sama. Dia anggapnya si adi, suatu hal yang biasa, masya Allah. Dia nggak gerusa-gerusu. Wa khasyah. Dan penuntut ilmu harus ada rasa takut kepada siapa? Allah. Karena Pak, ilmu ini tanggung jawab antum di hadapan Allah. Harus dipraktekkan. Karena akan ditanya nanti, untuk apa engkau belajar Quran? Untuk apa engkau belajar hadis? Untuk apa engkau belajar fikih? Itu akan ditanyakan oleh Allah SWT. Wa khasyah. Nah, ketiga ini Pak harus ada. Jadi antum tuh nggak gerusa-gerusu. Antum menyikapi sebuah hal masalah, problematika rumah tangga, muamalah bertetangga, jual beli, antum sikapi dengan waqar tadi dan sakinah dan khasyah. Antum nggak gerusa-gerusu, antum tenang, dan antum memiliki rasa takut. Tiga ini penting nih Pak. Jadi ketika istri mendapatkan kondisi yang moodnya lagi nggak baik, menghadapi kita dengan kondisi yang nggak baik pula, kita nih waqar saja, tenang saja. Antum tahu kasus Ali ibn Abi Thalib bagaimana waqarnya kepada Allah, tenang jiwanya, nggak gerusah-gerusunya Ali ibn Abi Thalib, bahkan memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT ketika bertikai dengan siapa? Fatimah. Nabi SAW pernah mencari Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah ke rumahnya Ali, dikutuk rumahnya Ali. Keluar Fatimah. Di mana Ali? Kata Fatimah, inna baini wa bainahu syai'. Ada pertikaian antara saya dengan Ali, dan saya nggak tahu kemana dia pergi. Ternyata Nabi SAW mencari Ali sedang apa? Tidur di masjid. Ketika dibangunkan, di sini terdapat debu-debu. Pas bangun dari istilahnya dari berbaring, kum ya Aba Turab, bangunlah engkau wahai Abu Turab. Bapaknya apa? Debu. Sejak itu Ali bin Abi Thalib dikenal dengan apa? Abu Turab, bapaknya debu. Bertikai ini Pak diselesaikan dengan kondisi waqar, wasakinah, wa khasyah. Ketenangan yang enggak gerusa-gerusu. Jiwanya tenang, masya Allah, nggak gerusa-gerusu, tenang, dan rasa takut kepada Allah. Kalau kita ini tiga ini nggak ada, na'udzubillah, kadang-kadang diselesaikan permasalahan rumah tangga dengan apa? Mukul. Anak ini gampang kali dipukul pakai, dulu tuh kan pakai rotan. Kalau zaman sekarang pakai apa? Gesper. Karena rotan kan udah jarang ya. Nggak tahu banyak nggak rotan sekarang? Kayaknya udah nggak banyak lagi rotan. Kalau pakai gesper, insya Allah masih banyak. Dipukul anak pakai gesper, masya Allah. Ini Pak, permasalahan nggak bisa diselesaikan dengan itu. Yakinnya itu Pak terekam dalam jiwa anak. Besar dia akan ada masanya, na'udzubillah, dia nggak akan memperhatikan kita. Nggak, dengan cara itu kita selesaikan. Dengan cara apa? Waqar, wasakinah, wa khasyah. Makanya antum nih Pak, kalau bertengkar sama istri, larinya kemana? Masjid. Ini masjid buka 24 jam. Oh, alhamdulillah. Iktikaflah bareng-bareng ke masjid. Pas jumpa sama ikhwan lagi, kenapa antum berantem sama istri? Anak juga sama. Janjian ke masjid, masya Allah. Abu Turab nggak ada masalah, diselesaikan dengan kondisi lanang. Itu gentle Pak, masya Allah. Lihatlah bagaimana sahabiat. Ada salah seorang sahabiat, wanita dari kalangan sahabat Nabi kita sallam, menceritakan bagaimana suaminya. Dia mengatakan, in kharaja asad wa in dakhala fahad.
Suami saya kapan keluar dia singa, masya Allah. Karena memang dia leader, jiwanya jiwa pemimpin. In kharaj azad, wa in dakhal fahad. Kalau dia masuk ke rumah macan tutul. Macan tutul nih Pak, ngayomi. Macan tutul. Tapi kalau keluar singa, semua tunduk Pak sama singa. Ini bagus sekali. Kalau kita keluar singa, masuk ke dalam rumah kucing. Takut sama siapa? Istri. Perhatikanlah Pak semua, antum perhatikan, wibawa antum akan jatuh di mata istri ketika antum selesaikan masalah rumah tangga dengan kekerasan. Jatuh wibawa antum. Percaya sama anda. Syi'tum am abaitum. Ini semua para ulama sudah gariskan dalam kitab-kitab mereka. Dalam permasalahan fikih usrah, fikih rumah tangga. Enggak dengan cara itu. Wibawa Nabi enggak pernah jatuh di mata istrinya. Dengan berbagai macam sikap yang berbeda-beda dari istrinya, wibawa Nabi tetap tinggi. Apa sebabnya? Tegas bukan keras. Apa? Tegas. Ana ambil contoh Pak, bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi pernah Pak, istri-istri beliau ini protes, minta tambahan nafkah, masya Allah. Ya macam antum gajian, bang, fulus, awal bulan fulus. Pernah nggak antum begitu kan? Nggak kan? Nabi pernah digitukan, diminta nafkahnya tambah. Tapi Nabi SAW nggak pernah keras. Tapi apa? Tegas. Harus kayak gitu, Pak. Dan bahkan yang memperingatkan istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung firmankan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ini Pak, tegas nih. Ini akhlak, ini adab nih Pak. Wahai Nabi, kulli azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai istri-istriku, jika kalian hanya ingin tambahan dunia, harta dunia, wa zinataha dan perhiasan dunia, fata'alaina, sini kalian, umatti'kunna, aku kasih semuanya kepada kalian. Tapi syaratnya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila, kita cerai pisah. Antum kalau ditagih minta emas istri, pakai ayat tadi Pak, masya Allah. Ustadz ayat berapa? Antum mau? Anak kasih sekarang. Insya Allah, nah, sahih. Makanya anak tekankan sama antum Pak, harta antum ini sedikit ya. Ini keluar kita dari tema ya. Ini lanang ke lanang Pak. Harta antum tuh jangan dipegang sama istri. Jangan. Dipegang sama siapa? Harta rumah tangga dipegang sama siapa? Suami. Bukan dipegang istri, bukan. Sama siapa? Suami. Nabi SAW nggak pernah harta dipegang Aisyah, nggak pernah dipegang Hafsah. Nggak ada namanya harta gono gini dalam Islam. Harta bersama dalam Islam. Pertikaian rumah tangga sering terjadi. Ini anak sampaikan ke antum Pak ya. Udah banyak yang curhat sama anak Pak masalah rumah tangga. Sebabnya apa? Harta dipegang bersama. Anak nggak pernah Pak, wallahil adzim, anak uqsim billah, anak nggak pernah Pak harta bersama sama istri anak. Tenang-tenang ya sampai sekarang. Istri anak ngajar Pak, ada gajinya. Anak nggak pernah sentuh sekalipun, sedetik pun, 1 rupiah pun harta istri anak. Hatta urusan nafkah, anak pernah suatu saat Pak lagi jatuh-jatuhnya, masa pandemi, pondok nggak lagi ada santri, pada dipulangkan, masya Allah, nggak ada SPP, dakwah semua tutup dan sebagainya. Di situ anak jualan. Modal siapa? Istri anak. Tapi anak bilang, dek ini hutang. Enggak usah hutang bang, enggak usah. Ambil untuk modal kita. Enggak hutang. Setelah anak bisa kembali jualan, anak jualan Pak. Rejal kita nih Pak. Lah anak enggak ada minta-minta sama orang tua, enggak. Sama mertua anda. Anak malu Pak ngomong gitu. Anak sampai mengatakan ke istri anak minta modal sedikit saja, anak jualan. Ini kata istri anak, ambil, enggak usah jualan. Itu waktu itu yang dijual sama dia maharnya, masya Allah. Ada cincin dari anak waktu itu, cincin mahar sama kalung emas gitu ya, cincin emas dijual. Anak bilang ini hutang, bukan pemberian. Antum harus sama seperti itu Pak. Karena kalau harta bersama, antum beli bensin minta sama siapa? Istri. Malu Pak, beli pulsa beli minta sama istri.
Wallahi malu, antum nggak ada wibawanya sama sekali. Ustaz, ini wanita akhwat-akhwat ngomong umat-umat, Ustaz kalau suami megang semua harta, dia bisa selingkuh. Loh, antum kira wanita nggak bisa selingkuh? Selingkuhan tuh bukan murni karena harta. Kapan orang miskin juga bisa selingkuh? Dapat akhwat yang kaya. Sama nggak kasusnya? Sama bisa aja, bukan karena itu. Fa inna khairal huda huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu. Udah selesaikan hari sekarang nih, Pak. Antum pecah sekarang. Harta anak, harta suami, harta istri. Ini kaidah yang lebih lucu lagi. Harta suami, harta istri. Ay wallah. Kemaruk nih, Pak, Masya Allah. Nggak boleh. Ana sering tekankan ini, Pak, jangan, udah stop lah. Harta bersama itu nggak ada kasusnya dalam Islam. Harta gunung gini itu nggak ada. Dan sedikit lagi, Pak, ya. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah. Ini Ibnu Jauzi lo ya. Dalam kitab beliau, beliau katakan dengan jelas, Sayyidul Khatir itu, Pak, ditulis dah sama beliau. Wa minal ghalat, termasuk kesalahan besar bagi para suami, dia kasih tahu berapa hartanya, nominal jumlah uangnya kepada istrinya. Ini termasuk ghalat, kata beliau, kesalahan besar. Kenapa? In kathural malu 'inda zauj, kalau seandainya harta itu banyak yang dimiliki oleh suami, istri akan minta harta dan perhiasan. Betul nggak, Pak? Betul. Wa in qalla, kalau sedikit harta itu, hana indah zauj, suami sering sekali dihinakan istrinya. Makanya bang, kerja yang betul, cari nafkah yang betul, Masya Allah. Padahal suaminya ngojek itu udah capek, Masya Allah, karena dia sering ngasih tahu itu. Tugas suami itu ngasih nafkah itu 3, al-kiswah wal it'am wal sukna, makan, pakaian, sama tempat tinggal. Itu dia, Pak, kewajiban suami. Nggak usah antum kasih. Ini nasihat ana ya, Pak, agar wibawa antum terus ada di mata siapa? Istri. Istri ana, Pak, pantang bagi dia untuk tahu rekening. Nggak pernah dia buka-buka rekening, nggak pernah. Tabu sama dia. Dan ana, Pak, wallahil azim, ana nggak pernah mau tahu berapa uang istri ana, nggak. HP istri ana, Pak, berhak ana untuk buka, berhak aslinya, dan ana tahu passwordnya. Paling males ana buka HP istri ana. Ustadz, nanti gimana kalau dia bilang? Aduh, nggak usah ngambil tugasnya malaikat. Sudah ada apa tugasnya siapa? Malaikat. Sudah, antum nggak usah perlu cari HP istri. Nggak, wallah, tabu, Pak, aib. Kalau ana nggak pernah, sama sekali abadan. Kalau antum lurus, istri antum lurus. Kalau antum bengkok, istri antum juga apa? Bengkok. Fokusnya di diri antum. Maka kalau di sini, Pak, antum harus ada waqar. Ini akhlak, ini penuntut ilmu. Ada waqar, ketenangan dalam setiap masalah. Jiwa antum tuh nggak gerusah-gerusuh. Termasuk gerusah-gerusuhnya kaum muslimin ketika ada pertikaian, ngomong sama A, ngomong sama B, ngomong sama C, Masya Allah. Dan ana ambil contoh sedikit, Pak, ya. Antum cerita, antum semisal ada masalah sama fulan, ya, masalah sama fulan. Orang kaum muslimin ini sekarang gerusah-gerusuh, nggak ada adabnya. Ketika A bertikai sama B, A ini akan diceritakan sama C. Ana ini dizalimin sama B, gini. Padahal si B ini orang baik, mungkin lagi salah dia, tapi gampang untuk ngumbar apa? Aib. Ana diginikan sama B, dizalimin sama B, gini, Masya Allah. Tapi antum, cukup antum ya yang tahu. Ini ngomong sama C, cukup antum yang tahu. Pak, ya Allah, Pak, yang C ini akan ngomong ke kawan yang lagi, yang si D. Akhi, sini. Ini antum aja ya, jangan kasih yang lain. Nanti yang D gitu juga ke yang E. Akhirnya aib yang si B kemana-mana. Inilah ketika pertikaian rumah tangga, pertikaian dalam urusan ukhuwah Islamiyah, rumah tangga, nggak diselesaikan dengan waqar tadi. Harusnya jangan apa? Gerusuh. Sekarang betapa banyak, Masya Allah, artis-artis atau semisal hatta kaum ummahat nih, ketika bermasalah dengan suaminya, diposting di sosial media, diposting, Pak, Masya Allah, diumbar dengan gampangnya, na'udzubillah. Yang lebih ajibnya, kalau sampai dipanggil wartawan untuk meliputi aib istrinya atau aib suami, wallah, tabu itu, Pak, Masya Allah. Perintah Allah kan, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau bertahan dengan baik-baik.
Kalau mau berpisah, berpisah dengan apa? Baik-baik, berpisah tanpa ada yang tahu aib masing-masing. Itu waqar. Antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW menceraikan Hafsah. Apa sebabnya? Nggak ada yang tahu. Ulama salaf zaman dahulu, antum tahu Pak, Masya Allah, Husain ibn Ali, Husain ibn Ali bin Abi Talib, itu istrinya ada 32 totalnya. Tapi nikah cerai maksimal dalam satu waktu 4. Tapi totalnya semua 32 istri. Makanya Masya Allah, sampai apa kata Ali ibn Abi Talib? Ali langsung mengatakan ketika datang ke sebuah tempat, la tuzawwiju banatukum bil Husain, jangan nikahkan anak-anak kalian, putri-putri kalian dengan si Husain, putra saya. Fa innahu kana mizwajan mitlaqa, karena Husain ini sering nikah juga sering apa? Menceraikan. Jangan. Apa kata mereka? Nggak ada masalah wahai Ali, karena ingin memiliki kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib, nggak ada masalah. Dari semua istri yang sudah diceraikan Husain, Pak, nggak ada yang tahu sebabnya apa. Inilah kalau diselesaikan dengan sikap apa? Nggak gerusa-gerusu, waqar tadi sakinah. Antum bertikai sama siapapun, Pak, kayak nggak ada masalah dengan fulan. Makanya disebutkan, Pak, Allah berfirman, orang-orang yang beriman nih, sifat mereka seakan-akan tidak ada pertikaian di antara mereka. Padahal ada, tapi seakan-akan nggak nampak. Itu kalau orang memiliki adab. Nah, bisa nggak kita rubah sikap kita dengan adab tadi sehingga nggak sombong, Mbak, nggak mudah mempermasalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Disebutkan Masya Allah oleh Malik ibn Anas, wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan juga termasuk penuntut ilmu harus mengikuti athar, jejak-jejak orang-orang sebelum kita. Siapa di antara mereka? Salafun salih lah, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Gimana mereka ini bermuamalah sama fulan wala allan, ikuti contoh mereka, terutama pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh beliau muamalah bagaimanapun. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, orang paling berilmu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan orang paling beradab juga Nabi kita Muhammad SAW. Yaumut Taif, hari Taif, Nabi berdakwah, mau menyebarkan ilmu, alim. Nabi ini orang mengetahui, pemimpin ulamanya, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi adabnya juga Nabi paling unggul. Nabi lagi berdakwah, Pak, lihat bagaimana sikap bijak Nabi dalam menyebarkan ilmu. Nggak jauh dari kita, wallahi jauh dari kita. Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW berdakwah. Ketika beliau SAW berdakwah, bagaimana sulitnya berdakwah di zaman Nabi kita SAW. Nabi dari Mekah ke Taif itu 10 hari. 10 hari itu harus jalan kaki. Apa? Jalan kaki. Beliau nggak bisa naik onta. Kenapa? Kalau beliau keluar dari Mekah menuju Taif naik onta, ketahuan Muhammad akan kabur. Tahan dia. Jadi agar tidak ketahuan, Nabi kita Muhammad SAW keluar dengan jalan apa? Kaki, Masya Allah. Jalan kaki Nabi kita Muhammad SAW ke Taif 10 hari. Ana, Pak, safari dakwah di sini tinggalnya di Blok M, Jakarta Selatan. Di sini Cengkareng, Jakarta apa? Barat. Ustadz ngisi Jakarta Barat. Taib, siapa yang jemput? Nggak ada, Ustadz, jalan kaki lah. Ana nggak akan datang, Pak. Nggak akan datang. Ya Allah Akbar. Nabi 10 hari jalan. Harapannya ada yang dengar dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi, Pak? Allahu Akbar. Tidak sesuai ekspektasi ternyata. Tidak sesuai harapan. Di sana pemimpin suku di Taif menghubungi orang-orang di Mekah. Di sini Muhammad dia kabur, berdakwah di sini, Masya Allah. Akhirnya, Pak, sekongkol lah orang-orang Mekah dengan orang-orang Taif. Apa yang terjadi? Nabi dihinakan, Nabi dicerca, Nabi dilempar dengan batu-batu. Bahkan dilempar batu nih, Pak, Nabi sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa apa? Jalan. Nabi ini sampai cuman bisa terseret, Pak, jalan, terseret. Bahkan Zaid ibn Harithah
Nggak bisa melihat kondisi Nabi seperti itu. Zaid ibn Harithah berada di atas Nabi dan Nabi di bawahnya, agar Nabi dilindungi dari bebatuan yang dilempar kepada beliau sallallahu. Terus sampai seperti itu. Harapan Nabi cuma satu, keluar dari garis Taif. Dari batas apa? Taif. Itu harapan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ketika keluar batas nih, Pak, nggak berani. Ini termasuk orang-orang Arab. Itu seperti itu, ada had, ada batas. Nabi keluar dari garis itu, Pak, Masya Allah. Nabi cuma bisa bersandar di sebuah pohon. Datang malakul jibal, malaikat penjaga apa? Gunung. Apa kata malaikat tersebut? Ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau, aku timpakan 2 gunung besar untuk penduduk Taif dan penduduk Mekah. Apa jawaban Nabi SAW dengan adab yang tinggi? Beliau katakan, la fa inni arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'udullah. Aku berharap ada dari keturunan mereka yang nyembah siapa? Allah. Pak, wallahil azim, kalau itu terjadi sama anak, kalau anak lempar bebatuan, ditawarkan seperti itu, anak kan katakan campak ke bae. Lemparkan aja sudah. Saking stresnya kita nih, Pak, Masya Allah digitukan. Tapi beda nggak adab Nabi sama adab kita? Beda. Kalau kita digitukan lapor polisi kan, pokoknya sampai harus masuk penjara nih orang kan gitu, nggak mau maafkan, Pak. Tapi Nabi SAW dengan mudahnya apa? Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka wahai Muhammad, wasfah, dan lebarkan dada engkau wahai Muhammad. Akhirnya beliau SAW maafkan. Mudah bagi Nabi SAW memaafkan orang. Bahkan Masya Allah, Nabi SAW disakiti berkali-kali. Beliau SAW ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota siapa? Makkah. Beliau dengan mudahnya mengatakan, man dakhala fi dari Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia apa? Aman. Padahal siapa Abu Sufyan? Orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan Abu Sufyan. Pada akhirnya Abu Sufyan masuk apa? Islam. Bayangkan, Pak, seperti itu, ini akhlak. Makanya wajar Nabi SAW ini memiliki banyak umat. Bahkan orang kafir menulis tentang 100 orang paling berpengaruh di muka bumi ini. Amr Tarikh sepanjang sejarah. Pertama kali orang kafir ini nulis nama siapa? Muhammad SAW. Ini orang kafir, Pak, yang nulis. Orang yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini, yang pertama ditulis nomor 1 Muhammad. Saking besarnya adab Nabi kita Muhammad SAW, kita harus seperti itu, Pak. Jadi antum lihat, antum belajar sama ustadznya, Pak. Yang pertama kali antum pelajari dari ustadznya bukan ilmunya, tapi apa? Adabnya, Masya Allah. Maka disebutkan di sini, Ibn Wahab pernah mengatakan, ini Ibn Wahab ini muridnya Imam Malik. Apa kata Ibn Wahab? Ma naqalna min adabi Malikin akthar mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami nukil dari adabnya Malik itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kami nukil dari ilmunya Malik. Ilmunya Malik ini banyak kami nukilkan, tapi jauh lebih banyak yang kami nukilkan adalah adabnya Imam Malik. Makanya ustaz, seorang da'i, antum ini kan akan uruskan dakwah nih, Pak. Tetap antum memiliki beban dakwah, tetap, Pak. Antum belajar dari ustaz fulan wala allan, antum harus sampaikan ke anak-anak kita, kan gitu. Kita nih, Pak, harus tetap memiliki adab. Jadikan anak kita belajar dari kita, yang lebih banyak itu adalah adabnya. Kemudian berapa ilmunya, adabnya, Pak, Masya Allah. Dan setiap dari kita itu belum tentu bisa hafal hadis, tapi banyak dari kita harusnya bisa beradab. Mulai, Pak, dakwah dengan adab. Itu yang dikatakan Ibn Wahab, Masya Allah. Bahkan antum tahu, Pak, Ismail ibn Ulayyah. Ini Ismail ibn Ulayyah ini menceritakan bagaimana kondisi murid-muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa kata Ismail ibn Ulayyah? Kana yastami' fi majlisi Ahmad nahwu 5,000 aw yazidun. Yang duduk di majelisnya Imam Ahmad jumlahnya itu sekitar 5.000 orang lebih. Banyak nggak itu, Pak?
Wih, banyak. Imam Ahmad nih kapan sekali kajian, Pak, muridnya banyak betul. Karena Imam Ahmad ini adalah imam ahli sunnah wal jamaah yang paling kekeh dalam akidahnya, yang paling kokoh dalam akidahnya. Dicambuk berkali-kali pun tidak pernah bergeser ucapan Imam Ahmad. Tetap mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an ini apa? Kalamullah. Dicambuk berkali-kali, Pak, dicambuk berkali-kali. Nggak pernah keluar, Pak, ucapan dari Imam Ahmad bahwasanya Al-Quran ini makhluk, nggak pernah. Kuat, Pak, Masya Allah. Makanya wajar murid itu banyak, 5.000 orang tuh sekali majelis. Aslinya adalah jauh lebih banyak muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi apa kata Ismail? Yaktubun khamsu mi'atin yaktubun. Di antara 5.000 tadi yang mencatat tuh cuma 500. Yang mencatat cuma berapa? 500 orang. Ini murid khususnya Imam Ahmad yang mencatat 500. Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab. Sisanya itu cuman melihat Imam Ahmad ketika mengisi kajian. Bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana senyumnya Imam Ahmad, bagaimana muamalahnya Imam Ahmad. Itu yang mereka pelajari oleh orang-orang 4.500 tadi. 500-nya ngapain? Mencatat. Makanya, Pak, ana wajar kalau ana buka majelis yang mencatat itu sedikit, yang lain cuma apa? Dengar. Ana nggak mempermasalahkan, ya silahkan. Karena ada kalangan penuntut ilmu, ada kalangan yang mungkin awam, tapi usahakan, Pak, jangan keterusan. Kalau bisa mencatat. Tapi kalaupun nggak mencatat, ana nggak akan celah mereka, nggak ada masalah. Toh juga mereka dapat apa? Pahala. Tapi jangan antum benarkan, jangan antum biasakan. Kalau bisa jadilah orang yang apa? Mencatat. Tapi kalaupun enggak, anda nggak mempermasalahkan. Karena kadang-kadang mereka ini duduk cuman untuk mengetahui gimana gurunya. Itu halal, Pak, silahkan. Wasamt, dan bagaimana wibawanya Imam Ahmad. Antum cobalah belajar seperti ini, Pak. Jadi berarti antum kalau mau berdakwah, pertama kali yang antum harus utamakan itu adab, bukan apa? Ilmu. Bukan koleksi ilmu, tapi adab. Disebutkan dengan Masya Allah. Antum tahu Ali ibn Madini? Ali ibn Madini Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini punya banyak guru, di antaranya Muhammad ibn Salam, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi ini Ali ibn Madini, Masya Allah, perhatikan. Kanu yaktubuna qiyama Ali ibn Madini. Mereka ini melihat mereka ini murid-muridnya Imam Ali bin Madini, mereka ini menuliskan bagaimana tegaknya Ali bin Madini. Tegaknya seperti A, seperti B, ditulis sama mereka, Masya Allah. Wa qu'udahu, dan mereka nulis bagaimana duduknya Ali bin Madini. Wa libasahu, gimana pakaiannya Ali bin Madini. Wa kullu syai'in yaqul wa yaf'al. Dan setiap apa yang diucapkan oleh Ali bin Madini mereka tulis, dan setiap apa yang mereka kerjakan mereka tulis. Sekarang, Pak, Masya Allah, ana mau nanya sama antum, kalau ada guru antum minum pakai tangan kiri, antum mau duduk bermeja sama dia? Enggak kan? Enggak lah. Ngapain? Lah ustadz aja kayak gitu, apalagi muridnya kan? Kata orang tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Atau gak akan mau. Makanya kita ini sebelum berdakwah, Pak, kita ini kudua. Masyarakat awam nih, Pak, di komplek kita, di perumahan kita, itu kan banyak awamnya. Itu mereka lihat antum, bagaimana antum muamalah sama mereka. Karena antum ini ikonnya gitu, contohnya, kuduahnya bagi mereka. Lah kalau kita nggak ada adab, ya gimana mau mereka mau belajar? Lihatlah Ali bin Madini, tegaknya ditulis. Bahkan, Pak, antum kalau belajar Syama'il Muhammadiyah, kisah-kisah atau hadis-hadis yang mengkisahkan bagaimana kehidupan Nabi SAW, karakteristik Nabi SAW itu ditulis rapi oleh Imam Tirmidzi dalam hadis-hadisnya. Sampai jalannya saja, jalan Nabi SAW itu ditulis. Ana, Pak, Masya Allah, paling tidak suka lihat orang jalan itu nyeret-nyeret sendal. Ana tuh paling kesel, Masya Allah. Jalan tuh yang tegak gitu loh. Nggak ada orang set. Itu antum ingatkan, Pak, anak antum jangan kayak gitu. Dan guru-guru kami, Pak, Masya Allah, kami kuliah itu
termasuk Ustadz Syafiq Basalamah, jalan tuh nggak ada letoy-letoy kayak gitu, Pak. Mereka tuh semua jalan tuh Ustadz Arifin Badri, Ustadz Ali Musrinya, ini orang gigih semua dalam belajar, Pak, Masya Allah. Jalan itu, Pak, nggak ada. Mereka sampai dalam 5 menit, kita sampai 15 menit. Bahkan kita nih mau jalan samping beliau nih, Pak, ngos-ngosan kan? Ngos-ngosan, Pak. Kalau antum pernah dekat sama mereka, antum ngos-ngosan, Pak. Saking mereka ini gigih dalam jalan. Ini kita enggak. Kayak gitu dikatakan penuntut ilmu. Jalan seret, sampai belakang sendal tuh tipis. Enggak kayak gitu, Pak. Jalan tuh kayak Nabi. Disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ka'annama yanzilu min hatatin, seakan-akan Nabi SAW tuh turun dari tempat yang tinggi. Letak. Pijakan tuh kuat gitu loh, Pak. Kuat, Pak, Masya Allah. Tak, 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 tak. Itu Masya Allah. Itu dicatat, Pak. Gimana antum jalan, gimana antum tidur, dicatat. Nabi tidurnya gimana, tidurnya dicatat semua. Kalau kita yang dicatat sama murid-murid kita, gimana ustadznya tidur ngorok. Duduknya gimana? Duduk Nabi itu, Pak. Nabi itu Masya Allah ya, tawadhu Nabi, adab, Pak, Masya Allah. Nabi makan gimana kan Nabi makan? Kaki di atas, yang kanan, yang kiri di bawah. Apa kata Nabi SAW? Innama akul kama yakulul abid. Ini tawadhu nih, Pak. Aku makan nih seperti budak makan. Tawadhu Nabi SAW. Nggak ada masalah. Makanya anak kalau makan sama ikhwah-ikhwahnya kayak gitu, kaki anak di atas, yang satu di bawah. Kita nih sekarang diajarin jangan makan pakai tangan, jangan makan ngangkat kaki. Pak, anak lebih nyaman makan di warteg sudah. Pakai tangan, suka-suka anak kan, budak kita nih, Pak, bukan orang yang sekarang ini, Pak, Masya Allah, harus katanya tuh sendok tuh harus diapain? Silang. Aisyah, udahlah makan nggak dihabisin, ditutup kayak gitu, di-extend kayak gitu. Anak sampai mikir, ya Allahu Akbar, mana adab Nabi kita Muhammad SAW? Nggak ada, Pak. Nabi itu orang paling tinggi adabnya. Nabi SAW tawadhu, tapi wibawanya apa? Tinggi. Antum tahu, Pak, Nabi itu berusaha gimana kondisi biasa saja, tapi tetap disegani. Bahkan pernah Nabi SAW lagi jalan, ada salah seorang pertama kali lihat Nabi SAW. Farta'adat faraisuhu, kaki langsung bergetar melihat wibawa Nabi kita Muhammad SAW. Besar, Pak, wibawa Nabi, Masya Allah. Kata Nabi SAW, hawin alaik, biasa saja engkau lihat saya. Fa innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah putra dari seorang wanita yang hanya makan daging dikeringkan. Jadi zaman dulu daging kering itu makanan orang-orang menengah ke bawah. Mereka tuh makan daging yang apa? Lembut. Kalau kita ini daging kering kan namanya apa? Dendeng. Tapi sekarang dendeng mewah nih, Pak. Dendeng, daging dikeringkan agar bisa bertahan berhari-hari. Sama roti. Roti zaman dulu, Pak, yang dimakan bukan roti keras. Roti apa? Lembut. Dikeraskan tuh biar bisa awet. Biar bisa apa? Awet. Nah, Nabi SAW katakan, innama ana ibnu imra'atin ta'kul qadid. Saya ini hanyalah seorang laki-laki dari seorang putra dari wanita yang makannya qadid tadi, daging dikeringkan biar awet. Bukan orang yang besar, bukan, nyantai aja. Kalau kita sekarang nih, Pak, Masya Allah, antum tahu nasi yang dijemur? Kalau nasi kan nggak termakan basi kan, dijemur. Kami dulu di pondok gitu, Pak, Masya Allah. Jadi ada namanya Mbah Din, Masya Allah. Mbah Din ini, Masya Allah. Jadi beliau ini suka ngumpulkan makanan santri yang nggak habis. Beliau jemur. Habis beliau jemur, beliau jual. Kami senang sekali, Masya Allah. Murah. Namanya cengkaru. Nggak tahu kan kalau dia apa namanya? Ya, orang nih. Kalau ini kami cengkaru namanya. Itu dijual, Pak, Masya Allah. Ini makanan biasanya orang menengah ke bawah biasanya. Biasanya anak nggak tahu, kalau ada antum makan itu jangan tersinggung, Pak. Setahu anak seperti itu, sama seperti qadid tadi. Tapi kalau dendeng sekarang jadi makanan apa?
mahal. Tapi bagaimana Pak sifat Nabi berusaha seperti budak, tapi wibawanya apa? Tinggi. Makanya kita ini kalau mau wibawa, ikuti contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah. Seperti itu ya. Pakaian juga dijaga. Pakaian Nabi nih, Pak. Nabi itu rapi orangnya, bersih. Walaupun beberapa hadis menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ada beberapa hal sampai lusut dan sebagainya. Karena memang Nabi nggak punya. Nabi orang kaya, tapi karena hobi ngasih, akhirnya itu yang ada. Aslinya Pak Nabi ini rapi, wangi. Antum contoh Pak, itu ditiru. Sekarang ambil contoh. Antum tahu Ummu Sulaim? Siapa Ummu Sulaim? Umminya Anas Ibn Malik. Ummu Sulaim nih Pak sampai naruh wadah di bawah tempat tidur Nabi kita SAW. Apa alasannya? Karena nampung keringat Nabi. Karena Nabi SAW ini wangi. Bahkan kata Ummu Sulaim, wallahi innahu la ahla minal miski. Keringat Nabi ini jauh lebih wangi dibandingkan wangi apa? Misik. Wangi Pak, Masya Allah. Kalau kita Pak, ya Allah, ucum, bau asem. Kalau Nabi, wallahi innahu la ahla minal misk. Saking wangi Nabi SAW. Wangi Nabi itu wangi. Walaupun Nabi wangi Pak, ternyata Nabi SAW itu paling hobi pakai minyak wangi. Udahlah wangi tambah wangi. Nah antum tiru Nabi seperti itu Pak. Dicatat ulama syekh gitu ya. Antum lihat syekh-syekh Saudi itu wangi semua Pak. Bahkan di majelis mereka dinyalakan bukhur. Apa bukhur? Kayu gaharu. Asli Kalimantan Pak. Makanya di Saudi mahal. Harusnya di Indonesia antum cari, Kalimantan itu ada. Nggak tahu ya kalau di Kalimantan ini mahal atau enggak. Gaharu. Itu mereka biasa wangi Pak. Jangan biasakan tubuh itu enggak wangi. Ini penuntut ilmu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah kondisi kalian, perhiasan kalian untuk datang ke masjid. Sempurna Pak, usahakan. Wangi-wangi Masya Allah. Tapi tadi Pak, itulah memang mukjizat Nabi kita SAW. Keringat pun wangi, lebih wangi daripada apa? Misik. Misik itu misik asli Pak. Miskul Ghazal, misik kijang itu. Miskul Ghazal itu 3 mili itu 20 juta. Kalau yang antum misik-misik ini itu KW 10 itu. Miskul Ghazal, antum berangkat ke Timur Tengah Pak, antum belilah Miskul Ghazal. Cuma 5 mili itu sampai 20 juta Pak, Masya Allah. Anak pernah dikasih hadiah itu sama kakak kelas anak, Ustaz Fauzi Rifaldi. Itu dikasih Miskul Ghazal. Beliau kan jual minyak wangi. Kalau antum mungkin tahu lah, beliau mungkin Suara Madinah ya. Itu jual minyak wangi. Anak dikasih beberapa mili saja. Beliau ngasih anak, Masya Allah, hadiah itu. Itu Miskul Ghazal. Kalau yang misik-misik ini Pak, ya Allah, berapa menit hilang wanginya. Tadi kawi Miskul Ghazal itu itulah misik yang Nabi SAW tubuhnya wangi Pak, Masya Allah. Biasa wangi. Tapi ini mukjizat. Kalau keringat kita sampai abadan pun tetap bau. Sama ada hadis Nabi SAW, Masya Allah. Ini terakhir. Sampai 1:03 kan kita? Gak usah ditanya jawab Pak ya. Gak usah ditanya jawab. Terakhir, Masya Allah. Nabi SAW pernah mengatakan ini perang Khaybar. La'utiyanna ar-rayata rajulan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepemimpinan perang di esok hari. Oh ada. Saya nggak tahu nanti anda jawab atau enggak. Aku akan berikan bendera kepemimpinan perang rajulan seseorang untuk seorang. Yuhibbullaha wa rasulahu, yang mana sifatnya dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada mereka. Tapi besok kata Nabi nggak kasih siapa fulan wala alan, nggak disebut oleh Nabi. Akhirnya di malam hari ini mereka semua berbisik-bisik, siapalah kira-kira, apakah fulan ibn fulan ataukah fulan ibn fulan. Ini mereka ini berseru, siapalah kira-kira. Pas di esok hari semua pasukan kumpul kaum muslimin. Nabi SAW di atas istilahnya di atas pasukannya, beliau mengatakan, di mana Ali ibn Abi Thalib? Huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib yakin bukan saya yang dipilih. Karena kenapa? Lagi sakit mata. Udahlah, nggak mungkin Mbak, orang matanya lagi kayak gini memimpin perang, kena debu hilang Masya Allah. Nggak tahu mana musuh mana kawan kan, mata sakit.
Siapa kira-kira kalau kata Ali kayak bukan saya. Ternyata mana Ali? Panggil sekarang ke sini. Pas dipanggil Pak, Masya Allah, Ali bin Abi Thalib datang, Nabi ludahi matanya, ditetesi dengan ludah Nabi SAW. Fabari, sembuh. Ka'allam yasyaki ainihi, seakan-akan nggak pernah kena penyakit mata. Ini mukjizat. Kalau antum sakit mata, minta diludahi oleh ustadz antum, asli tambah sakit. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sama kayak gini Pak, Nabi SAW itu suka canda sama anak-anak. Inilah akhlak Nabi, semua cocok Pak. Nabi ini paling bawa adab nih. Nabi ini sama orang Badui masuk, pelosok masuk, sama orang kampung masuk, sama orang kota juga masuk Nabi. Hatta anak-anak Nabi masuk. Dunia anak-anak ini Nabi bisa. Kalau kita kan belum tentu bisa kan Mbak. Kita ini nyambung sama orang yang sudah dewasa, sejauh sama kita atau lebih tua. Nggak semua orang Pak bisa masuk dalam dunia anak. Tapi Nabi masuk, Masya Allah. Nabi SAW lagi wudhu Pak. Ini akhlak Nabi. Nabi seneng sama anak. Nabi lagi wudhu, pas kumur-kumur Nabi sembur. Anak-anak Pak disembur, senang lah. Tapi antum jangan gitu kan anak orang. Pas pulang basah, ini kenapa basah? Disembur sama Pak Fulan, ngamuk bapaknya. Tapi Nabi SAW, ludah Nabi ini bersih. Ludah Nabi apa? Bersih. Hadis itu ketika dia ceritakan diludahi oleh Nabi SAW, senang Mbak, Masya Allah. Karena memang Nabi itu hobi, adabnya itu ada sama anak-anak. Bahkan Masya Allah Mbak ya, Nabi lewati gerombolan anak kecil, yang duluan salam itu bukan anak kecil. Siapa? Nabi. Ini kata Anas, marran Nabi SAW bihilmanin fasallama alaihim. Nabi melewati gerombolan anak kecil, Nabi yang duluan salam. Nabi nggak sombong Mbak. Kalau kita nunggu mereka duluan salam untuk kita, Fulan ini lebih muda dari ana, harusnya dia yang duluan salam sama ana. Oh, kita nggak bisa gitu Pak. Kita ini penuntut ilmu, kita yang ngajarkan mereka. Nggak apa-apa mereka ini nggak bisa duluan salam, kita ajarkan Assalamualaikum, nanti mereka terbiasa. Antum tahu wallahil adzim, di sekitaran pondok kami itu banyak anak-anak kecil yang mereka ini notabene awam bukan orang yang ngaji. Karena masyarakat situ ada beberapa yang masih belum ngaji lah. Ana setiap kali lewat motor Pak, pakai motor sama mereka, ana ucapkan Assalamualaikum, mereka langsung Waalaikumsalam. Sekarang kami Pak udah biasa. Pernah kejadian nih Pak, Masya Allah, ana naik motor, mereka agak jauh Pak, ana nggak nampak, ana fokusan di jalan. Ana lewat, mereka berteriak Assalamualaikum katanya. Pak ana nggak lihat, ana jawab Waalaikumsalam gitu. Caranya Pak cuman satu, antum jangan nunggu. Kalau antum nggak sombong loh ya, jangan nunggu mereka duluan apa? Salam. Kita yang ajarkan. Makanya hadis Nabi, wa khairuhum alladzi bada'a bis salam. Yang terbaik adalah yang mulai apa? Salam. Itu untuk menghindarkan celah kesombongan. Kalau antum nunggu ana lebih tua ini, ana lebih berilmu ini, ana harus yang diucapkan salam untuk ana, nggak bisa Pak. Harus kita tunjukkan adab kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis. Dijawab nggak nih? Nggak usah ya? Nggak usah lah ya? Ah? Oh. Taib. Wah, Masya Allah panjang ini. Ana izin waktu antum ya sebentar, ini udah lewat soalnya. Ana izin ya Pak ya. Aslinya sampai 2:30 kan? Jadwalnya 2:30 setahu Ana. Iya, sampai selesai atau 2:30? 2:30 kan? Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, qadarullah ibu saya baru meninggal rahimahullah 1 bulan yang lalu. Yang saya ingin tanyakan, ibu saya mengidap penyakit sejak muda dan tidak pernah diurus atau tidak pernah dianggap oleh ibu kandungnya selaku orang tua. Dan ketika ibu saya menikah dengan ayah saya selaku suami dan orang tua kami tidak pernah memberikan nafkah dan memberikan peran selayaknya ayah pada umumnya. Sampai ibu saya memendam rasa kecewa yang amat dalam semasa pernikahan, mendapatkan perlakuan kekerasan secara verbal sampai ibu saya meninggal dunia. Alhamdulillah. Dan ibu saya menjalani itu semua dengan penuh kesabaran. Apakah dengan semua kejadian itu ibu saya mendapatkan belas kebaikan di akhirat, tapi di satu sisi ibu saya salatnya masih bolong-bolong Ustaz?
Wallahu a'lam bishawab. Memang orang meninggalkan sholat ini dikhilafkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dia tidak langsung dihukumi kafir. Tapi kalau Syekh bin Bas dikatakan apa? Kafir. Wallahu a'lam, ana condong kepada pendapatnya Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya orang yang masih ada sholatnya gitu ya, ya kadang ada lewat sholatnya gitu, dia nggak dikatakan kafir tapi masuk dosa apa? Besar. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak bisa jawab apakah dia ini kafir ataukah tidak, tapi ana condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, cukup kita doakan ibunya. Ucapkan insyaallah mudah-mudahan rahmat Allah SWT itu luas, karena ana memang condong kepada pendapat itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak lantas dikatakan apakah kafir. Tapi kalau Syekh bin Bas sekali salat, Pak, faman tarakaha faqad kafara. Orang yang tinggalkan salat sekalinya secara sengaja langsung apa? Kafir. Ini Syekh bin Bas rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau Syekh Al-Albani enggak langsung dikatakan kafir. Kapan dikatakan kafir? Kapan salatnya ini cuman sepekan sekali, itu kafir. Salat apa? Jumat. Yang lebih parah, ada orang salat setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul, ada lebih parah lagi, Pak, cuman setahun sekali Idul Fitri. Yakin kalau itu kafir sudah? Yakin anak? Karena yang namanya rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sholat, Pak, Masya Allah. Kalau sesekali bolong-bolong, wallah alam, mungkin sehari sekali gitu ya. Tapi antum jangan coba-coba, kalau nggak kafir bolehlah zuhur ditinggalkan. Jangan, Pak. Jangan, antum kira gampang. Pertama kali yang dihisap di kubur, di alam di akhirat itu apa? Sholat. Faida soluhat, kalau baik sholatnya, soluha sairul amal, maka seluruh amal itu baik. Tapi kalau buruk sholatnya, buruklah semuanya. Wallah alam bisawab. Ya, ana harapkan mudah-mudahan bisa kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallah alam bisawab. Salam Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika kita menyekolahkan anak di SDIT yang masih menjalankan amal-amalan bid'ah seperti merayakan Maulid, merayakan Isra dan Mi'raj? Haruskah kita ikut andil ketika pihak sekolah menyuruh kita untuk partisipasi dalam acara tersebut? Jazakumullah khair Ustaz. Tapi nggak usah ikuti. Insya Allah anak yakin kok pihak sekolah juga ngerti kondisi itu. Tapi yang perlu kita butuhkan adalah sharaha, terus terang, sampaikan apa adanya. Makanya Pak, penyakit di masyarakat kita itu nggak enakan atau basa-basi. Di kita tuh nggak usah basa-basi, terus terang. Makanya kata para ulama, as-sarahatu rahatun. Nah, yang ucapan para ulama, as-sarahatu raha, terus terang tuh menenangkan. Terus terang aja, Pak, jangan suka basa-basi. Di masyarakat kita ini ada namanya itu nggak enakan atau istilahnya basa-basi, itu jangan dipakai, Pak. Katakan afwan, ana ngikuti ajar Nabi kita wasallam yang nggak merayakan ini, Pak, Bu. Ana belum bisa ikut, barakallahu fikum. Selesai. Nggak usah sampai kita apa dan sebagainya, nggak enakan, aduh nanti gimana, tapi ngomongin keburukan orang. Ini nggak boleh, Pak. Antum sampaikan aja depan dia. Kita ini gara-gara nggak enakan, terus gimana? So, kita jelek-jelekan pihak mereka, ini nggak usah. Sampaikan, dakwahi, kesempatan, Pak. Afwan, ana nggak bisa. Dan ini para ulama kita yang mengatakannya, nggak boleh ikut serta dalam hal kemungkaran. Selesai. Baik-baik sama mereka. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Selesai, Pak. Ini kalau basa-basi ini penyakit. Antum lagi makan, Masya Allah. Sini akhi, fadhul. Pas datang, aduh datang beneran. Antum ya sorah terus terang, memang ngajak gitu loh, bukan basa-basi. Nggak ada Pak basa-basi di kita. Afwan akhi, sini, ayo makan sama ana. Masya Allah. Dalam Islam kan kayak gitu, ithar ataupun orang lain. Makan sama ana, ayo makan. Pas orang datang dia tambah senang kita, Pak. Justru kita nggak seneng kapan dia ini nggak datang, nggak ikut makan. Ini masyarakat kita, ayo sini makan. Pas datang, aduh datang beneran. Ini basa-basi gini-gini tuh nggak usah, Pak. Soroha kita terus terang. Apa istilahnya? Pekeu apa? Iya kan? Nggak enakan nggak usah dipakai, Pak. Orang Arab tuh nggak ada nggak enak-enakan. Nggak ada, Pak. Mereka tegas-tegas apa adanya. Itulah kenapa dakwah Nabi bisa berhasil, karena Nabi nggak pernah nggak enakan. Ditawarkan harta, tahta, wanita, ditolak sama Nabi, nggak bisa disogok.
Kalau zaman kita, aduh anak gak enakan, nggak didatangi sama fulan, aduh lah nggak apa-apa, nak ikut-ikutan. Ini nggak usah Pak, jangan. Antum mudah dibeli nanti Pak. Jadi ustadz semisal mau dibeli pakai amplop pun nggak bisa. A B B, hak ya hak, batil ya batil. Makanya kalau antum mau soroha, memiliki sikap tegas yang antum bisa terus terang, doanya ada Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada saya al-haq sebagai hak ya Allah, dan rezekikan untuk saya agar mengikuti hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan ya Allah, warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya. Nah itu Pak, Masya Allah. Jadi nggak usah ikut partisipasi, antum sampaikan afwan. Di sini ana belum bisa ikut karena ini keyakinan kami, dan ana berdoa mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Ana yakin Pak, mereka respect sama kita. Justru mereka nggak respect kalau kita ngomongin mereka di balik mereka. Nggak usah Pak gibahin mereka, ana dipaksa gini-gini. Nggak dipaksa aslinya, cuma menawarkan, sampaikan apa adanya. Dan itu apa? Sikap da'i, sikap seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. 15 menit udah lewat nih kita. Ana mohon maaf lagi Pak, Masya Allah 15 menit. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah, dan jika ada yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.